kami akan menyampaikan tanggapan tentang pemalsuan, perampokan, pembuatan makam-makam palsu. Makam-makam lama diubah menjadi makam baru dengan nama yang baru pula. Dari siapa, untuk apa, dan tujuannya apa. Ini yang harus kita pelajari polanya. Ini hampir sama seperti orang Israel Yahudi ketika menjajah negara Palestina. Di kota tua Yerusalem, bahkan dekat dengan Masjidil Aqsa, sebelah timur atau depannya itu ada 500 makam palsu yang dibangun oleh para penyusup orang-orang Yahudi Israel dengan nama-nama leluhur mereka. Di sebelah selatan itu ada sekitar 300-an. Jika dihitung secara keseluruhan di kota tua Yerusalem tepi barat, Palestina itu ribuan makam-makam buatan palsu nenek moyang mereka para Yahudi Israel. Dengan tujuan apa? Untuk mengkaburkan sejarah bahwa yang berhak mewarisi tanah di Yerusalem Raya itu adalah mereka. Sehingga penduduk asli Palestina secara bertahap akan terusir dari sana. Baik terusir secara sukarela ataupun terpaksa. Ini adalah program mereka, para penyusup, para penjajah kaum Yahudi Israel. Di setiap makam yang mereka buat itu tercantum nama-nama marga mereka. Bahkan dibuat pula tahun meninggalnya, sehingga anak cucunya nantilah yang berhak untuk mewarisi tanah-tanah yang ada di sekitar makam itu. Nah, ini yang ditiru oleh kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia. Dan sudah benar-benar terbukti, saya sampaikan 1 tahun yang lalu, berdasarkan penelitian saya. Baik penelitian secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa semua kaum penjajah itu akan menggunakan 3 langkah. Pertama, kaburkan sejarahnya, bangsa yang dijajah itu. Yang kedua, kuburkan, hilangkan bukti-bukti sejarahnya, bahkan sampai saat kuburan-kuburannya. Lalu yang ketiga, kabarkan dengan kabar berita sejarah yang palsu buatan penjajah itu. Sehingga negara yang dijajah beserta dengan masyarakatnya, umatnya, warga negaranya terputus dari silsilah sejarah leluhurnya. Dan buatlah sejarah yang mengkerdilkan semangat mereka, sehingga mudah dikuasai oleh sang penjajah. Belanda juga begitu dulu, Inggris juga begitu, Prancis melalui Daendels juga begitu, Jepang juga hampir sama. Ini adalah kunci untuk menghancurkan sebuah bangsa. Nah, di abad 20 sampai 21 ini seharusnya hal ini tidak bisa terjadi. Toh sudah kadung kecolongan kita, maka secepatnya kita hindari peluasan ya rencana mereka untuk membuat makam-makam palsu di setiap daerah, baik di setiap kabupaten, kecamatan, kelurahan, ataupun desa dan dusun. Semuanya harus sikap, tanggap dan siap untuk menghadapi para kaum penjajah itu beserta ante-antenya. Saya wanti-wanti pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jaga kuburan-kuburan tua kalian, jaga makam-makam wali koryah yang babat desa daerah kalian. Jangan sampai itu nanti dirampas oleh mereka. Memang sengaja, sudah terprogram sejak lama. Sama seperti kaum Yahudi yang ada di Israel ketika menjajah Palestina sampai sekarang. Dan orang-orang Palestina tidak bisa berkutik, kalah senjata, kalah dengan kuasa mereka orang Israel. Nah, di Indonesia ini umat Islam yang sudah lama tidur, ayo bangun, bahwa ini bukan masalah sederhana, tapi menyangkut masalah yang sangat luar biasa. Jantung kota tua di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, mata Islam, baik yang ada di Yogyakarta Hadiningrat ataupun yang di Purwokerto Hadiningrat, bahkan di Mangkunegaran dan wilayah Paku Alaman, sudah dimasuki oleh mereka. Makam PRT semua Hadiningrat sudah berani mereka masuki untuk dirubah sejarahnya, bahkan dirubah namanya menjadi adiknya Habib Hasan bin Habib Yahya menjadi Habib Ahmad bin Hasan bin Habib Yahya. Padahal sebenarnya makam aslinya adalah ya di situ itu makam PRT semua Hadiningrat. Bahkan ayahnya PRT semua Hadiningrat pun mau dirubah. Tidak hanya itu, Ki Juru Mertani, bahkan kiagen-kiagen yang lain ya itu juga dirubahnya, dibin Yahyakan, diba'alawikan. Juru Mertani itu orang Jawa asli, masih ada silsilah dengan saya, tapi dirubah menjadi Ala Idrus, diba'alawikan semua. Maunya apa? Tujuannya apa? Ya untuk menjajah kita, untuk menguasai kita. Kalau kita sudah dikuasai, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Anak cucu kita juga sampai nanti akan menjadi bangsa yang kerdil, bangsa jongos, bangsa yang rendah. Padahal cita-cita leluhur kita sejak dulu kala itu adalah ingin menjadikan anak cucunya menjadi bangsa yang merdeka sepenuhnya, seutuhnya dari segala macam pengaruh ya yang ingin menguasai kita semua, baik pengaruh finansial, spiritual ya, dan juga pengaruh-pengaruh negatif yang lain yang ingin menundukkan kita menjadi bangsa yang kecil ya, tidak percaya diri, bangsa yang tidak punya peradaban, tidak punya sejarah.
Padahal selama ini kita diam saja ini bukan karena tidak tahu, tapi sudah tahu sejak lama, tapi karena kita ini sering mengalah, ya. Tapi justru dengan mengalahnya kita ini malah ditindas, malah dianggap sebagai bangsa yang jahiliyah, bangsa yang bodoh. Oleh sebab itu, saudara-saudariku semuanya, bangkitlah, bersatulah panjenengan semua, kalian semua, wahai bangsaku, untuk bangkit melawan penjajahan, baik penjajahan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kita bangkit melalui para imam atau pemimpin panjenengan, dari lingkungan panjenengan, dari golongan panjenengan sendiri. Yang pasti setiap pejuang yang berasal dari golongan panjenengan sendiri itu akan menghantarkan panjenengan menuju kejayaan, bukan sebaliknya. Kami sudah berjalan hampir 2 tahun ini untuk memerdekakan panjenengan semua. Tapi fakta di lapangan banyak kiai, santri, muhibbin yang masih memusuhi kami dengan alasan yang dibuat-buat. Nah, inilah yang perlu kita tanggapi secara serius, bahwa masih banyak kawan-kawan kita ini yang belum sadar, saudara-saudara kita ini yang masih belum bisa memahami siapa jati diri mereka. Lalu tujuan kami mengembalikan jati diri mereka menjadi bangsa yang merdeka, jauh dari aturan kekuasaan bangsa yang mempunyai karakter merusak sejarah. Sehingga apa yang kami lakukan ini wajib, tidak hanya fardu kifayah, tapi fardu ain setiap individu untuk membelanya dan mendukungnya. Karena ini bukan partai, saya bukan partisan, partai politik, murni perjuangan, jangan dijajah oleh bangsa lain. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, kembali ke pola pembuatan makam-makam palsu. Ini jika tidak didukung oleh para kiai hanya diam saja, mencari aman, nyaman, tidak berbicara, menyampaikan kebenaran, maka tugas kami akan semakin berat. Oleh sebab itu, tolong para dai, penganjur agama, kiai, pendeta, biksu, semuanya untuk bangkit, meluruskan sejarah dari sejarah yang dibelokkan menuju sejarah yang lurus, sesuai dengan kaidah yang telah kita pahami selama ini, baik melalui manuskrip ataupun tutur tinular yang selama ini telah kita pegang. Sebenarnya bangsa ini adalah bangsa yang open mind, bangsa yang terbuka untuk siapa saja. Namun dengan keterbukaan kita ini dimanfaatkan oleh bangsa lain yang tidak mengerti tradisi kita, sehingga justru menganggap kita ini orang yang bodoh, orang yang layak untuk dibodohkan, layak untuk dipinggirkan, layak untuk dikerdilkan, layak untuk ditindas. Mereka salah paham. Ternyata setelah terkuaknya masalah nasab Alawi itu, kasus ini pun ikut terungkap karena ada korelasinya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena masalah ini saling terkait antara kebohongan satu dengan kebohongan yang lainnya. Pernah saya sampaikan, orang yang terbiasa berbohong itu akan berbohong lagi untuk menutup kebohongan yang pertama kali, dan seterusnya dan seterusnya. Dan benar-benar terbukti sejak nasab palsu terbuka, maka terlihatlah makam palsu di depan mata. Dan nanti akan ada lagi, mungkin sifat palsu, karakter palsu, semua sebab palsu. Itulah yang namanya zaman pembohongan, kebohongan yang merajalela di mana-mana, dan itu dilakukan oleh orang yang mengerti agama atau berkedok agama. Hati-hatilah. Pesan saya ini kelihatannya sederhana, pendek, tapi luas cakupannya dan bisa dibuktikan nantinya kalau tidak percaya. Oleh sebab itu, sebelum meluas pembuatan makam-makam palsu yang mengarahkan untuk merusak sejarah kita, maka hentikan, kembalikan makam itu ke aslinya. Lawang sekelas Ki Juru Mertani, Patih Mondoroko, Mataram Islam, ya, pertama kali Panembahan Senopati sebagai raja, katanya Patih Mondoroko Juru Mertani bisa dirubah. Pangeran Diponegoro di Bin Yahya kan, ART Sumodiningrat di Bin Yahya kan, Juru Mertani di Al Aidrus kan, nanti yang Solo di Asegaf kan, kurang apa? Cukupkah apa yang saya sampaikan ini? Perlu bukti lagi? Banyak, ada ratusan yang ada dalam file kami tentang makam-makam palsu itu, buatan para kaum Alawi, dengan tujuan untuk mengelabui, menipu kita semua ini. Demikian wasiat kami, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sekali lagi, di Indonesia ada makam-makam palsu buatan para Alawi untuk mengkaburkan sejarah, mengkuburkan bukti sejarah, dan mengkabarkan sejarah dengan kabar palsu versi mereka, kaum Alawi itu, dan memutuskan kita dengan leluhur kita supaya kita menjadi bangsa yang tak berdaya di hadapan mereka. Buktinya juga di Yerusalem, kota tua, dekat Masjidil Aqsa dan sekitarnya di tepi barat Palestina. Ribuan makam sudah dicipta oleh kaum Yahudi di sana untuk mengakui bahwa tanah nenek moyangnya ada di sana, dan mereka akhirnya berhak mewarisi tanah leluhurnya itu, tanah perjanjian Tuhan. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.